Halo sahabat-sahabat Dema Henrik, sahabat-sahabat VTuber, YouTuber, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Kalau Anda yang tidak senang dengan saya, Anda usah nonton video ini ya. Itu aja, salam cerdas Indonesiaku. Itu statement daripada si kakek ya. Kemudian sebelum kita lanjut kepada pembahasan seperti judul saya kali ini, Anda bisa mendukung channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi kalau saya mengupload video di YouTube, teman-teman. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan seorang teman yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya. Ada dua yang dia tanyakan kepada saya, tetapi saya tidak akan bahas di bagian pertama. Saya hanya jawab di bagian kedua. Oh ya Pak, menurut pengamatan Pak Dema, kira-kira berapa persen kemungkinan VTube ini akan on kembali? Terima kasih banyak Pak. Nah, oke ya. Jadi saudara, sebelum saya menjawab, seperti pada judul, bagaimana saya menyikapi VTube sekarang ini, saudara, saya akan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin berkomentar di video saya, atau juga yang menjapri kepada saya. Saya akan jawab melalui channel YouTube saya. Karena hari ini saya, bukan hari ini, karena saya tidak langsung bersentuhan dengan tim 9 ya, yang berwenang mengelola VTube sekarang. Anda harus tahu bahwa saya ini adalah kreator dari jauh, seperti yang waktu awal membahas VTube menghadapi haters. Itulah saya. Saya tidak ada di pihak siapapun, tetapi saya ada di pihak VTuber, dan menurut pandangan saya sebagai seorang VTuber yang mengalami kondisi yang menanti sampai saat ini ya teman-teman ya. Jadi jangan menganggap saya adalah orang yang bagian daripada manajemen. Tidak pernah saya menganggap diri saya bagian daripada manajemen ya. Dan tidak ada bukti juga. Tidak ada bukti. Kalau ada bukti itu kan harus ada hitam di atas putih. Jadi saya hanya seorang YouTuber yang akan menjawab semuanya. Pandangan saya adalah di jilid 1 yang saya kasih istilah udah gagal. Kita tunggu di jilid 2 yang dimana di sana ada VTuber sejati dan lintas agama untuk memperjuangkan VTube. Nah, kita ke pertanyaan. Kalau Anda bertanya, menurut pengamatan Pak Dema, berapa persen kemungkinan VTube on kembali? Kalau saya ditanya, memang susah untuk saya menjawab, saudara. Kenapa? Saya tidak bersentuhan dan tidak melihat kondisi sekarang. Saya hanya mendengarkan kata orang. Itu pun kalau ada yang nelpon ke saya. Kalau saya misalnya ada di dalam tim 9, kalau ya, dan saya juga tidak ingin dia bilang saya harus masuk, enggak. Kalau ini hanya kalau untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau misalnya saya ada di dalam sebuah tim itu, maka saya pasti tahu ukurannya, sejauh mana sekarang perkembangannya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana komunikasi kita dengan Malaysia. Ya, saya nggak ngerti. Kalau Anda tanya berapa persen, ya kalau kira-kira saya bisa 50% on, bisa 50% off. 50-50. Inilah jawaban kebingungan, saudara ya. Jadi kapasitas saya adalah hanya sebagai seorang kreator. Saya juga tidak pernah ditunjuk ya. Dan kalau toh saya ditunjuk juga, saya akan tetap membuat pernyataan-pernyataan yang netral kepada saudara. Saya nggak memihak kepada siapapun. Dan saya percaya bahwa tim sekarang juga tidak memihak kepada siapa-siapa, karena mereka adalah berjuang untuk VTuber semua ya. Jadi gitu. Jangan salahkan orang yang sedang berjuang untuk VTube, karena itu adalah VTuber sejati. Kita harus bisa pisahkan antara yang dulu yang berjanji, ya saya bilang berjanji, yaitu Wilber Karimun dan Sandy yang sempat muncul ya. Sedikit lagi VTube akan on diperjuangkan. Kan mata VTuber mengarah ke sana, mengharapkan itu. Nah, sejak saya keluar ya dari grup itu, artinya kan saya merasa bahwa
itu sudah suatu kegagalan, ya kan, suatu kegagalan. Tidak bisa, karena kita tidak bisa bilang tunggu, sabar. Kita harus belajar untuk profesional, harus ada deadline. Kalau tidak ada deadline, kita itu namanya kita memberikan informasi yang tidak jelas. Padahal deadline-nya sendiri itu sudah dilanggar. Deadline-nya sudah tidak dipenuhi. 2 bulan kah saat itu ya? Iya kan? Tidak dipenuhi. Lalu lewat. Sampai kapan? Nah, ini saya bilang tidak ada profesional sama sekali di jilid 1. Anda harus pahami ini, saudara. Nah, jadi kalau Anda tanya kepada saya, dengan kondisi sekarang, sebagai seorang kreator dan member yang mengharapkan, pandangan saya, ini pandangan saya, iya, bisa on, bisa off, itu aja, ya. Saya harus ngomong real apa adanya. Lalu kemudian saya akan menanggapi komentar-komentar yang sok-sok melarang saya membahas apapun. Siapa lu? Apakah Anda saya berdosa ketika saya ngomong seperti ini? Enggak lah. Yang berdosa itu ketika kita marah seseorang, dendam seseorang sampai matahari terbenam. Ya kan? Ini hanya masalah intonasi dan saya harus mendidik kalian yang suka berkomentar padahal YouTube bukan nenek moyang lu yang punya. Subscribermu saja nggak ada. Ya. Pintar komen. Udah nggak dikenal. Kita udah jauh lah, ya. Jauh apa artinya? Jauh subscribernya dan channel YouTube-nya, ya. Bukan berarti kamu manusia apa gitu, enggak. Nanti lu tafsirkan lain lagi. Subscriber kita jauh, ya. Saya punya 2 channel. Lu mana channelmu yang suka berkor-kor itu? Ngapain bahas-bahas Hasan? Ya memang kenapa? Terserah saya dong. Saya mau bahas Menteri Agama, ya. Ini mulut saya, bukan mulutmu. Buset. Jangan kaget ya, VTuber ya. Ini untuk mendidik mereka yang suka komentar yang gila-gila urusan. Ini hanya untuk mereka aja ya, biar mereka pada sadar. Masa saya berkomentar tentang pandangan saya Menteri Agama, ada tuh. Memang kenapa? Ya, Dema Hendrik itu apa adanya lah ya, nggak mau bikin-bikin. Ya kalau nggak suka dengan komen video saya begitu masuk, nggak usah dilihat. Tandai, apa tandai? Kasian banget lu ya, nggak tahu, udah nggak saya kenal juga berkomentar, tapi saya tanggapi karena apa harus dididik. Ini orang begini kan, kalau saya bilang ini orang-orang yang tidak punya sadis, kalau saya bilang tidak punya otak, karena memang maksud saya gini loh, kalau kamu tidak suka seseorang, misalnya ada videonya itu ada orang yang kamu tidak suka di YouTube, ngapain lu tunggu videonya, ya kan? Ya kan, itu logikanya. Lalu Anda bilang, ya kan ada kolom komentar. Ya kan, pertanyaan saya, kalau Anda sudah suka ngapain masuk lagi begitu ya? Lalu maki-maki. Ya kan? Maksud saya kalau saya tidak suka dengan seseorang, ya sudah, saya nggak usah lihat aja. Ya tapi memang, ya itulah, memang ada orang yang memang seperti suka kepo namanya. Nggak bisa juga disalahkan. Ada orang-orang yang suka kepo. Apalagi sudah tidak suka, yang apapun kita lakukan, ngomong apapun kita ngomong, akan tetap jadi salah. Kalau itu sudah jadi musuh kita, itu harus diperhatikan. Dan memang selama masih ada iblis, maka orang-orang yang iri, dengki, ngomongannya seperti ngomongan kalimat-kalimat ya kurang pantas. Selama iblis masih ada, ya akan ada juga seperti itu ya. Ya kita maklumi aja. Cuma ini hanya mendidik aja. Oke ya teman-teman ya. Ini jawaban saya untuk para VTuber. Dan ini saya akan pertanyaannya akan saya jadikan judul juga ya. Semoga VTuber sabar. Sampai kapan? Sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya. Oke, saya Dema. Berkati Anda semua sukses dan salam kebaikan.